Baik, terima kasih. Ya. Slide begini. Untuk kasus pertama, slide Bayu. Nah, ini ada pasien, penampakannya seperti ini dari hasil ronsennya. Suaranya kecil. Ini adalah seorang laki-laki usia 35 tahun datang dengan keluhan sesak yang memberat sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Dari anamnesis ada batuk 1 bulan, tidak berdahak, tidak ada darah, tos terasa agak berat, tidak ada nyeri dada, demam naik turun sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, bisa turun dengan obat penurun panas. Tidak ada mual, muntah atau diare, selera makan berkurang, berat badannya turun 2 kilo dalam 1 bulan. Ada keringat malam, pasiennya sudah berobat sejak 2 minggu yang lalu, sudah mendapat terapi antibiotik juga, tapi belum ada perbaikan. Tidak ada riwayat pengobatan TB, riwayat kontak dengan penderita TB juga disangkal, pasiennya ada merokok, penyakit DM tidak diketahui. Dari pemeriksaan fisik, tensinya 110/75 dengan heart rate 105 kali per menit, isinya cukup. Respiratnya 26 kali per menit, saturasi oksigennya 94% pada room air. Dengan penggunaan nasal kanul naik jadi 99%, suhunya 38,1. Pemeriksaan fisik yang bermakna ada pembesaran kelenjar getah bening, pernafasan hanya nampak ada peningkatan work of breathing, tapi suara nafasnya masih normal, jantung, abdomen, ekstremitas normal. Dari ronsen yang tadi, ronsennya bisa nggak? Mungkin di puskesmas ada yang bisa periksa ronsen, penampakannya seperti ini, ada opasitas infiltrat yang miliar yang tersebar di seluruh lapangan paru bilateral. Nah, pertanyaannya adalah apakah diagnosis yang memungkinkan? Ini untuk dokter-dokter mungkin bisa menjawab di chat ya. Untuk nomor 1, diagnosis yang memungkinkan apa? Nanti kita lihat apa jawabannya. Masih waktu. Mas. Chatnya taruh ke bawah Mbak biar kelihatan. Apa Mbak, chatnya dibuka? Chatnya dibuka Mbak, udah jauh. Pinggirin Mbak. Ya, Bapak Ibu bantu jawab ya. Nah, ada 3 miliar itu Bapak Ibu banyak jawaban dokter. Ya, betul jawabannya 7 miliar. Nah, untuk pasien ini kira-kira terapi awalnya apa ya? Untuk pertanyaan nomor 2, mungkin sekarang bisa pindah. Oh, itu ada yang jawab. Ini udah terapi awal. Iya, betul. Untuk terapi awalnya adalah pemberian oksigen. Kenapa kita kasih oksigen? Karena ada desaturasi. Ya. Sedangkan untuk terapi yang lain, parastamol ya bisa dikasih juga, tapi untuk antibiotik itu sebaiknya ditegakkan secara definitif dulu. Kemudian kira-kira untuk nomor 3, alasan medik perlu rujuknya, kenapa ya dokter-dokter? Ya betul, untuk alasan rujuknya karena terdapat sesak nafas ya. Ini kami kebetulan Dokter Faisal nih di sini dari bagian paru. Kalau tidak sesak, kira-kira TB miliar bisa ditangani di puskesmas nggak dok? Terima kasih. Jadi kalau ada TB miliar memang dominan ke arah sesak juga ada, tapi lebih ke arah gejala-gejala sistemik lain seperti misalnya demam. Jadi kenapa alasan perlu dirujuk yaitu karena ada sesak napas. Penanganan sesak napas, pemberian terapi oksigen
mungkin lebih bagus di apa fasilitas kesehatan yang lebih lanjutnya. Gitu. Jadi mungkin akan bervariasi, tapi nanti kan eh, bisa dilihat kasus per kasus. Tapi ini diberikan alasan untuk rujuk adalah karena sesak napasnya. Kemudian alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan apa? Nomor 4. Ya, betul, untuk terapi. Nah, nanti mungkin untuk dokter-dokter saat memilih rujukan TB miliar itu ada beberapa codingannya, Dok. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan karena itu nanti akan berpengaruh ke rujukan apa selanjutnya, madya atau utama. Nah, tergantung tujuan pengobatannya nanti. Kami lanjut. Ada yang ingin ditanyakan untuk kasus nomor 1 ini? Gampang. Oke, kalau sudah cukup jelas, kami lanjut ke kasus nomor 2 ya. Slide lagi Mbak Yu, oke. Untuk kasus nomor 2 ini seorang anak usia 6 tahun datang dengan kejang 1 kali sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit, kejang 1 kali, setelah kejang anaknya sadar, ada demam 3 hari sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, tidak ada sakit kepala, mulutnya tidak bisa terbuka lebar, mual, muntah, nyeri perut tidak ada. Riwayat imunisasinya lengkap sampai usia 9 bulan, setelah itu tidak imunisasi. Ada riwayat trauma, tertusuk paku 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, sudah mendapat antibiotik dan tidak divaksin saat itu. Dari pemeriksaan fisiknya, berat badannya 25 kilo, tinggi badannya 110 cm, tanda vitalnya yang bermakna adanya demam 39,1. Dari pemeriksaan fisik itu ada trismus 2 cm, tidak ada kaku kuduk, pernafasan dalam batas normal, dari abdomen ada perut papan, tidak ada opistotonus. Kira-kira ini diagnosis yang memungkinkan apa ya dokter-dokter untuk kasus kedua ini? Mungkin bisa dijawab di chat. Iya betul, jawabannya adalah tetanus. Karena pada pasien ini ada riwayat tertusuk paku dan trismus, itu cukup khas ya. Untuk terapi, apa yang seharusnya diberikan pada pasien ini? Ya betul, pasiennya harus dapat HTIG, metronidazole, dan diazepam. Mungkin untuk di puskesmas, kalau puskesmas nggak bisa rawat inap ya, jadi kira-kira alasan perlu rujuknya kenapa? Ada yang punya rawat inap, cuma nggak ada untuk isolasi, kayaknya nggak punya. Iya betul dokter-dokter, alasan perlu dirujuknya karena pasien ini perlu perawatan intensif dan isolasi. Kira-kira itu termasuk dalam kebutuhan apa ya untuk alasan rujukan? Ya betul, untuk tindakan medis lebih lanjut. Ada yang ingin ditanyakan untuk kasus nomor 2? Ini juga di codingnya kayaknya tetanus nih nggak terlalu banyak variasinya, ya? Oh iya, silahkan. Mungkin izin bertanya, untuk Ya. saat nanti merujuk pasiennya, berarti nanti yang harus dilakukan puskesmas adalah Yang harus dilakukan puskesmas nomor 1, terapi yang ada. Kalau misalnya dia masih kejang, bisa diberikan diazepam. Sebelum dirujuk ya, ya. sebelum dirujuk, kemudian segera dirujuk. Oh ya, berarti itu nanti langsung keluar di sistem rujukannya, langsung bisa ke mana
sesuai dengan tadi kebutuhannya, misalnya tindakan medis langsung ke rumah sakit apa gitu ya. Iya, nanti kalau dokter udah isi dengan coding yang tepat kan keluar ya dok ya. Ya. Rumah sakit apa saja sih saya dipilih. Mungkin izin tadi saya karena nggak bisa apa namanya unmute, jadi tadi saya nggak resen yang pada yang apa pernyataan yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama itu kan ada foto ronsen TB milier, sedangkan kan di puskesmas itu kami tidak memiliki foto ronsen ya. Itu nanti bagaimana ya untuk merujuknya? Oke, baik dok. Kalau memang dokter tersuspek TB, Ya. nggak bisa ronsen, dokter suspek TB, nanti berarti codingnya TB aja dok, TB paru biasa. Nanti keluar lagi rujukannya kemana. Soalnya kalau suspek TB paru biasa saja kan itu tidak bisa dilakukan rujukan karena harus selesai di puskesmas ya pada ini tertentu gitu ya. Kecuali dengan tambahan tadi sesak napas barangkali ya. Nah, betul dok, karena ada sesak nafasnya kan dok. Ya, ya. Ya, mungkin itu, terima kasih. Kami lanjutin ke kasus ketiga ya. Untuk kasus ketiga ini laki-laki usia 30 tahun dengan demam 5 hari sebelum masuk rumah sakit, lemas, terdapat lemas, pegal, mual muntah, nyeri perut, terdapat mimisan 1 hari sebelum masuk rumah sakit, ada dari riwayat kontak, ada tetangga yang demam tapi tidak diketahui penyebabnya. Dari PF-nya tensinya 80/50 mm Hg, heart rate 120 kali per menit lemah, suhunya 36,8, respirate nya 18 kali per menit. Dari pemeriksaan fisik lainnya yang bermakna itu abdomennya supel tapi ada nyeri tekan dan hepatomegali 2 jari di bawah arkus costa dengan ekstremitas yang akralnya dingin dan terdapat peteki. Ini kira-kira diagnosis yang mungkin apa ya dokter? Iya betul, diagnosisnya adalah yang DSS. Kira-kira terapi awal yang bisa diberikan di puskesmas apa? Iya betul, harus di loading cairan dulu. Jadi jangan dirujuk dalam kondisi shock. Kemudian kalau perlu dirujuk nomor 3 ini kira-kira alasan perlu rujuknya karena ya betul untuk pasiennya perlu rawat inap ya, perlu monitoring tanda vital dan kesadaran yang lebih intensif karena mungkin puskesmas banyak yang nggak bisa rawat inap. Kemudian yang nomor 4, alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan apa? Ya, ini sebenarnya bisa untuk tindakan medis dan terapi, betul. Nomor 3, ada yang ingin ditanyakan untuk kasus nomor 3? Baik, kalau tidak ada kami lanjutkan ke kasus keempat. Kasus keempat ini anak perempuan 8 tahun dengan demam sejak 6 hari sebelum masuk rumah sakit, tidak ada kejang, terdapat sakit kepala, mulutnya pahit, ada mual dan muntah 5 kali sejak 6 jam sebelum masuk rumah sakit, ada nyeri perut, tidak ada diare, tapi BAB terakhir 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat imunisasinya lengkap di puskesmas sampai usia 2 tahun. Dari pemeriksaan fisik, tanda vitalnya tensinya 90/60, heart rate 120 kali per menit, suhunya 38,8, respiratory rate-nya 24. Dari PF-nya yang bermakna tidak ada oral thrust, tapi ada lidah kotor dengan tepi hiperemes. Pemeriksaan leher, paru, jantung dalam batas normal, abdomennya supel, ada nyeri tekan, tidak ada hepatomegali dan ekstremitasnya hangat. Kira-kira diagnosis yang mungkin apa ya dokter-dokter?
Ya betul, ini diagnosis yang mungkin adalah demam tifoid, nggak mungkin malaria ya, Eh, demam denggi, juga karena masih demam sampai hari ke-6. Disentery anaknya tidak diare. Kemudian untuk terapi awal yang bisa diberikan di puskesmas kira-kira apa? Ya betul, untuk terapi awal bisa diberikan semuanya, bisa diberikan antipiretik, antibiotik kloraphenicol ataupun rehidrasi. Kira-kira untuk alasan medik perlu rujuknya karena betul untuk monitoring tanda vital dan komplikasi. Karena pasiennya masih terdapat muntah-muntah, jadi ini disertai dengan dehidrasi ya, yang perlu dirawat. Kemudian alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan apa, dokter-dokter, untuk nomor 4? Ya benar, itu adalah dalam kebutuhan terapi. Adakah pertanyaan untuk kasus nomor 4? Nah, sebenarnya semua sudah paham ya. Baik, kalau tidak ada kami lanjutkan untuk kasus nomor 5 yang terakhir. Kasus ini adalah kasus pasien perempuan 20 tahun dengan nyeri menelan sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, demam tidak terlalu tinggi, juga sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, ada lehernya membengkak dari 1 hari sebelum masuk rumah sakit, tidak ada sesak, tidak ada perdarahan, tidak ada nyeri dada, tidak ada mengorok. Dari riwayat imunisasi tidak diketahui, dari pemeriksaan fisiknya ada sedikit takikardi, masih demam 38,3, tapi respiratornya masih baik. Dari pemeriksaan yang ditemukan dari mulut, tonsilnya membesar T3, ada hiperemis, ada pseudomembran yang berdarah saat dilepas. Kemudian dari pemeriksaan leher, tidak ada kaku kuduk, tapi ada bulmek kanan kiri. Untuk pernapasan masih vesikuler, tidak ada rongki, tidak ada mumi, tidak ada stridor, kemudian jantung, abdomen, dan ekstremitas dalam batas normal. Nah, untuk pasien ini kira-kira diagnosis yang memungkinkan apa ya dokter-dokter? Sebentar tadi kan saya ada ngomong. Satu. Belum ada jawab ya. Belum ada yang jawab. Ya betul, untuk jawabannya adalah tonsillitis difteri. Ini sekilas bisa mirip dengan tonsillitis membranosa. Jadi memang kita harus tes apakah dia berdarah saat dilepas. Kemudian untuk terapi awal yang bisa diberikan di puskesmas kira-kira apa ya? Iya betul, untuk pemberian terapi awal yang bisa diberikan di puskesmas itu antipiretik. Harusnya pasiennya dapat antibiotik dan serum antidifteri juga, tapi ini agak sulit untuk serum. Kira-kira alasan medik perlu dirujuknya apa ya dokter-dokter untuk nomor 3?
Ya betul, pasiennya perlu isolasi dan pemantauan komplikasi. Kira-kira alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan apa ya, antara upaya diagnosis, tindakan medis atau terapi? Betul, itu termasuk untuk terapi. Adakah yang ingin ditanyakan untuk pertanyaan kasus nomor 5? Jika tidak ada, ini kasus terakhir kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pembahasan untuk penyakit infeksi ya, demam dan infeksi dari Rumah Sakit Sulianti RSPI Sulianti Saroso. Terima kasih Bapak Ibu Dokter.